Oke, masih berjumpa lagi di channel Penglis Bang 3. Untuk video kali ini kita akan bongkar untuk motor Scoopy ya. Untuk penyakitnya untuk motor Scoopy ini ada dua penyakit ya. Yang pertama di bagian mesinnya, yaitu mesinnya itu ngasep putih, terus nggak bisa langsam ya lur ya, langsung mati seperti klepnya bocor ya lor. Terus untuk penyakit yang kedua, di saat motor ini digas sekitar RPM separuh ya, sekitar RPM 60-an itu ngedon seperti bensinnya habis ya. Itu kalau penyakit yang seperti itu, penyakitnya di bagian sini, di bagian full pump ya. Kayak yang bagian ngasep yaitu bagian piston ring dan payung klep, nanti kita bongkar terlebih dahulu ya, kita cek. Oke, sebelum kita bongkar mesinnya kita tes dulu untuk motornya ya. Gas. Nah, kita ngasepnya seperti ini ya lor. Gas pol. Ya, kalau untuk suaranya bagus ya, enggak. Untuk bagian sini ya, untuk bagian sini enggak ada masalah, halus tapi ngasep ya. Terus untuk bagian yang ngedon, nah seperti ini, pegangi ya motor ya, yang RPM 60 putus ngedon tiba-tiba mati, itu di bagian full pump sini ya lor. Coba kita tes, kita gas dulu. Nah, kalau kita lepas gasnya dia hidup lagi ya. Ini nah mati. Dan untuk di bagian CVT nya itu bunyi kratak ya. Nah, ada bunyi kratak. Itu penyakitnya di bagian sini ya. Nah, kan mati sendiri kan, seperti bocor bagian payung klepnya ya, mungkin efek dari ngasep itu. Oke, nanti untuk di yang suaranya kretek itu di bagian sini, itu biasanya di bagian rumah roller ya. Rumah roller itu biasanya di bagian bos atau di bagian rollernya itu ada yang kalah ya. Biasanya kalau di bosnya itu godak bosnya. Oke, langsung saja kita bongkar ya, kita cek satu persatu.
Oke, untuk bloknya sudah terbongkar ya. Kita cek satu-satu. Kita cek terlebih dahulu di bagian bloknya ya. Oke, untuk bagian bloknya ini sudah kalah di ujung sini ya. Ini udah kalah. Udah tekok ya atau gentong. Ini kalau menurut saya. Nah, ini ya. Ini kalau sembuhnya ini dilemer ya. Kalau nggak dilemer nggak bakal sembuh. Oke, kita cek dulu untuk bagian ringnya ya. Oke, ini ring bagian oli ya. Untuk ring bagian oli ini ada 3 bagian ya. Ring cacing dan ring penjepit cacing. Nah, ini ring cacingnya ini. Ntar kita lepas dulu ya. Nah, ini yang menyebabkan motor ini ngasep di bagian ring ini ya. Nih, 3 ring ini. Kalau 2 ring ini itu ring kompresi. Ini. Nah, ini ring kompresi itu ada 2 macam, ring minyak dan ring api ya. Untuk pemasangan ring minyak dan ring api ini jangan sampai salah ya lor. Oke, kita cek dulu untuk jaraknya. Nah, ini jaraknya ya. Jarak ring ini seharusnya lebih rapat lagi ya. Ini sudah terlalu longgar karena bagian bloknya juga ini rusak dan ringnya sudah kalah. Ini bagian ring kompresi. Coba kita cek untuk ring yang menyebabkan ngasep. Kita tes untuk bagian ring penjepitnya ya. Nah, segini. Ini juga sudah kalah ya lor, karena jaraknya terlalu renggang ya. Seharusnya dia sedikit rapet, tapi nggak terlalu rapet ya, sedikit. Oke, nanti kita lemar untuk bagian bloknya ini ya. Kita lanjut untuk bagian deksel. Oke, untuk bagian deksel ini aman semua ya. Tadi sudah dicek dari payung kelep. Untuk batang payung kelep ini bagus dan bibir payung kelepnya juga bagus. Nah, di sini tadi kan ada kendala itu motornya nggak bisa langsam ya lor. Nah, penyakitnya itu di bagian sini, bagian kelep X ya. Nah, ini kena apa ya, semacam kerak-kerak itu ya. Kalau yang bagian ini bersih ya, nanti kita sekir saja nggak apa-apa. Lanjut kita cek untuk bagian botol klepnya, karena botol klep juga ini menentukan untuk motor ini hasilnya bagus ya. Oke, untuk pengecekan yang simpel seperti ini ya. Kita tahan untuk bagian ujungnya sini pakai jari ya. Kalau di bagian botol klepnya bagus dan seal klepnya bagus, nah caranya seperti ini, tinggal kita tarik saja, tapi sambil ditekan ya bagian ujung tadi ya. Nah, dia pasti mengeluarkan suara yang seperti itu. Nah, itu contoh di bagian botol klep bagus dan bagian seal klep itu bagus, jadi nggak perlu untuk pengecekan lebih lanjut. Nah, ini yang bagian X kita cek juga. Nah, oke, walaupun di bagian seal klep bagus, untuk motor, seluruh motor ya, setelah pembongkaran diusahakan untuk bagian seal klep ini harus diganti ya. Untuk penggantian seal klep diusahakan yang asli, jangan imitasi ya. Karena kenapa kok harus yang asli? Karena kalau yang imitasi itu untuk jangka panjang di bagian sini, ya ini ya, terutama di bagian sini. Untuk seal klep yang imitasi, dia akan ngembang di saat kena oli panas. Jadi lembut ya, lembut. Nah, kalau sudah lembut seperti itu, otomatis untuk bagian oli itu akan rembes lewat payung klep. Lama kelamaan akan
timbul ngasep tipis ya. Kalau ada ngasep tipis di motor teman-teman semua itu ya penyakitnya biasanya di bagian sini ya, di bagian seal klep ini ya. Tinggal dicek. Untuk teman-teman itu diusahakan untuk penyervisan untuk seal klep, walaupun kecil ini pengaruhnya besar ya lur. Oke, nanti kalau untuk penyakit yang lain seperti di bagian RPM 60 tadi sedikit mutus untuk bagian gasnya, nanti kita lanjut untuk video yang kedua ya. Terus yang di bagian CVT ya, tadi untuk suara langsam itu ada suara ngelotoknya ya, suara kasar di bagian sini. Nanti kita buatkan videonya ya, jadi jelas. Untuk penyakit-penyakitnya nggak campur aduk satu video ya, nanti kita buatkan satu-satu. Untuk permasalahan untuk bagian CVT motor Scoopy yang kasar, nanti kita bongkar bagian sini. Ini kalau untuk prediksi itu penyakitnya di bagian rumah roller yang kalah ya lor. Nah itu, cuman untuk yang lain belum kelihatan karena belum dibuka ya. Oke, kita lanjut untuk nunggu blok yang dilemer nanti ya.